Aku Ananda Nazwa dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Halo semuanya, jadi nama saya Nasyo Asir Madani, saya dari Fakultas Farmasi Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Putri Vila Natasha dari jurusan Peternakan Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Cakra Setribowo, biasa dipanggil Cakra. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Program studi saya yaitu Ilmu Pemerintahan Angkatan 24. Nama saya Muhammad Azmi Ramadhaniananta dari Fakultas Teknik jurusan Prodi Arsitektur Angkatan ke-25. Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ringga Melandri dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2024. Jujur untuk penggunaan AI dalam pekerjaan tugas aku cukup sering pakainya. Iya, pakai. Kalau saya penugasan pakai AI sih. Misalnya kalau untuk cari referensi atau pembelajaran, ini kadang pakai AI juga. Pakai, soalnya kalau pakai AI lebih gampang dan cepat aja. Ya, saya pribadi sendiri itu menggunakan AI, terutama untuk membantu mencari jurnal ya. Apalagi kadang dosen itu menyuruh untuk mencari jurnal internasional. Jadi itu sangat kesulitan. Jadi saya menggunakan AI untuk mencari jurnal tersebut. Betul sekali, saya merupakan pengguna AI sebagai machine learning atau alat tools agar saya bisa membantu dalam pengerjaan tugas saya. Di mana AI yang saya gunakan itu ada ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan juga Perplexity sebagai penyari jurnal maupun data-data BPS di internet, seperti itu. Saya menggunakan AI itu untuk penggunaan hanya sebatas tool saja, tidak serta-merta tugas saya itu diambil 100% oleh AI gitu. Dimana AI itu saya gunakan untuk berpola pikir, bertukar pikiran, terus juga parafrase kalimat naratif yang panjang agar paragraf yang saya buat itu menjadi rapi dan tersusun, sistematis, dan juga pencari data yang valid gitu. Kalau kita tidak menggunakan AI sebagai tools pencari data, saya mungkin akan kesulitan gitu, harus menggambar-gambrik jurnal satu persatu di Google Scholar. Dan AI ini sangat membantu banget di kehidupan zaman sekarang. Itu sih menurut saya. Untuk pengerjaan tugas pernyataan AI nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya enggak sih. Jadi kami tuh kalau pakai tuh untuk pakai aja. Nggak ada sih, soalnya dosennya tuh kayak bilang pakai AI boleh asal kayak sewajarnya aja, kayak ambil yang penting-pentingnya aja, jangan copy paste semuanya gitu aja sih. Dan kita juga kayak gitu, kayak kita udah tertanam di otak kita buat kayak gitu ngerjainnya kalau pakai AI. Dari jurusan saya sendiri sih enggak ya, karena dari dosen sendiri juga menyarankan untuk mencari jurnal itu lewat AI karena sangat memudahkan mahasiswanya dan memperlancar lah untuk mengerjakan tugas gitu. Kalau secara pribadi saya tidak menggunakan surat pernyataan penggunaan AI gitu. Saya memang menggunakan AI tapi tidak menggunakan surat tersebut. Karena kalaupun saya tidak menggunakan surat tersebut, dosen tahu penulisan AI itu seperti apa gitu. Jadi mau dipakai atau tidak, dosen paham gitu sistematikanya penulisan AI seperti apa, seperti itu. Nggak bisa dipungkiri di zaman sekarang penggunaan AI dalam pengerjaan tugas itu cukup sangat membantu ya. Cuman kalau untuk menurut aku sendiri, penggunaan AI itu seharusnya cuma jadi alat pembantu untuk dalam pengerjaan tugas. Jadi nggak keseluruhannya. Mungkin buat nambahin referensi gitu-gitu. Harapan aku ke depannya tuh semoga tuh kita semua itu dalam penggunaan AI itu bisa lebih bijak lagi. Jadi kita tuh nggak pakai keseluruhan jawaban dari AI itu, cuma jadi alat pembantu gitu. Jadi kalau misalnya dari pendapat saya, penggunaan AI itu sangat membantu saya sebagai mahasiswa, khususnya saya kan jurusannya farmasi ya, pasti juga banyak tugasnya. Jadi AI ini tuh sangat membantu saya gitu tiap hari ngerjain tugas. Tapi dengan catatan AI ini tuh harus digunakan sesuai batasnya. Jadi begitu sih. Harapan tuh ya pakai AI boleh, cuma
jangan berlebihan lah ya, maksudnya jangan sampai ketergantungan gitu. Mungkin lebih bijak aja sih, kayak kita nggak usah ngopas semua. Misalnya kita mau pakai AI, tapi kita jangan benar-benar kopas gitu. Kalaupun mau kopas semua, minimal parafrase lah, gitu aja sih. Menurut saya sih kalau untuk penggunaan AI itu cukup bijak aja ya, karena banyak sekali penggunaan AI itu disalahgunakan. Apalagi kalau untuk mengerjakan tugas tuh banyak tugas tuh langsung copy paste nih sama AI. Harusnya kan lebih ditingkatkan untuk diparafrase. Itu aja sih. Ya, AI apalagi di zaman sekarang ini kan menyesuaikan perkembangan zamannya. Dimana zaman sekarang ini kita mendapatkan era globalisasi yang sangat maju dan berkembang. Apalagi terdapat inovasi-inovasi yang ditemukan oleh beberapa peneliti dan penemu, seperti contohnya artificial intelligence ini. Awalnya kan hanya berubah ChatGPT, terus melambat laun menjadi DeepSeek dan segala macamnya. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus menggunakan teknologi ini. Tapi kita juga perlu menggunakan alat ini seperti alat ini untuk kebijakan kita, yang dimana jangan sampai kita terlena dan terlalu fana terhadap penggunaan robot ini gitu. Nah, pengguna AI itu harus dilakukan dengan secara bijak gitu. Jangan sampai kita terlalu terpaku dengan AI atau bahkan menggantikan AI secara 100%. Harapannya dengan teknologi seperti ini, AI itu digunakan untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita secara individu, secara internal kita sebagai mahasiswa gitu. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the